Ibuku hidup dengan satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi aku tidak bangga dengan itu. Aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setiap kali ibu saya datang untuk mengunjungi saya di sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang saja. Aku merasakan gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawaan di sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin meluapkan kemarahan, aku bahkan pernah mengatakan kepada ibu saya bahwa saya ingin dia mati saja. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapat pekerjaan yang baik. Dan aku pindah kota dan tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Aku berhasil menduduki posisi penting di perusahaan tempat saya bekerja. Aku berhasil memiliki rumah mewah, mobil mewah. Aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluargaku demi menyediakan kehidupan yang nyaman untuk istri dan anak-anakku tercinta. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi. Namun tak disangka, ibuku tiba-tiba datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anak saya takut dan mereka mulai menangis. Aku marah pada ibuku karena muncul mendadak dan saya melarang dia masuk ke rumah. Kemudian aku berkata, "Jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Aku berteriak. Tetapi ibu hanya diam dan meminta maaf. Lalu dia pergi tanpa mampu berkata-kata lagi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah tinggi membawa aku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Aku tidak bisa menolak berkendara melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua tersebut. Tetangga saya mengatakan kepadaku bahwa ibuku telah meninggal dan meninggalkan surat untukku. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu, cucu-cucu ibu yang cantik dan ganteng. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan
dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah kecelakaan yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku apabila anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi ibu memberikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibumu tersayang. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku terus menetes. Aku sangat menyesal. Aku menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik pada ibu? Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Maafkan saya, ibu. Maafkan saya, ibu. Sahabatku, jangan pernah mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Apabila engkau masih memiliki ibu, jangan tunda, jangan sia-siakan waktu. Segera berlutut di kakinya minta maaf. Tak terkira pengorbanan dan perjuangan seorang ibu buat kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalasnya. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk membuat dia tersenyum. Kesempatan yang saya sia-siakan dan tidak akan pernah saya miliki lagi. Maafkan saya, ibu.